Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du ila rahimakumullah fa in asdaqal hadithi wa ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Masyiral muslimin sidang Jumat a'azani Allah wa yakum jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sebenar-benarnya syukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua dari rahmatnya, dari nikmatnya, dari hidayahnya, dan mudah-mudahan kita termasuk menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kenikmatan-kenikmatan selanjutnya setelah kita bersyukur kepadanya. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan dan selalu kita ucapkan dan selalu kita senandungkan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, contoh yang paling baik untuk kita ambil faedahnya, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para istrinya, para sahabatnya tanpa terkecuali, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah kelak.
Masyiral muslimin, a'azani Allah wa yakum jami'an. Setiap manusia dan setiap kita semuanya pasti kita memiliki cita-cita. Kita pasti memiliki keinginan, dan keinginan tersebut kita tempuh untuk mendapatkannya. Dan rangkuman dari setiap cita-cita yang kita cita-citakan dan keinginan yang kita inginkan adalah sebuah kebahagiaan, sebuah keberhasilan, sebuah kenikmatan. Baik terkadang manusia tersebut kebahagiaan yang dia cita-citakan, kenikmatan yang dia cita-citakan, keberhasilan yang ia cita-citakan, baik dia inginkan kebahagiaan tersebut, cita-cita tersebut dia inginkan terlaksana di dunia ataupun terlaksana di akhirat. Ada yang menjamak, dia menginginkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Tentunya kalau kita ditanya, kalau kita berakal dan kita memahami nas-nas syar'i, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semuanya hidup bahagia baik di dunia dan di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu doa yang sering kita ucapkan, itu sebagaimana di dalam firman-Nya, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita menginginkan dan kita selalu membaca doa tersebut. Membaca doa ini, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, akan tetapi di antara bentuk kelalaian sebagian kita atau sebagian manusia yang menginginkan kebahagiaan tersebut, terkadang mereka membuat standar kebahagiaan menurut persepsi masing-masing. Di antara manusia membuat standar kebahagiaan yang dia capai adalah kebahagiaan dunia, harta yang melimpah, harta yang banyak, rezeki yang dipermudah. Sebagian manusia menyandarkan cita-citanya, kebahagiaannya adalah pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, derajat di hadapan manusia yang tinggi. Mereka menyangka bahwasanya derajat pangkat yang ia miliki membuat dia bahagia. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Islam lain. Begitu adilnya, begitu indahnya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan percontohan kepada kita, permisalan kepada kita. Lihatlah, apabila manusia lalai dari ketakwaan, lalai dari keimanan, ketika dia bergelimang dengan hartanya, menginginkan kebahagiaan dari hartanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan kepada dia Qarun. Seandainya harta itu menjadi standar kebahagiaan manusia, pasti Qarunlah orang yang pertama kali bahagia. Tapi perhatikan para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Qarun ketika mendapatkan pintu harta yang mudah, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Qarun lupa terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia didakwai oleh Nabi Musa, diperingatkan oleh Nabi Musa, apa jawaban Qarun? Qarun menjawab, qala innama utituhu ala ilmin indi. Wahai Musa, saya mendapatkan kebahagiaan dari harta yang melimpah ini, semua itu adalah hasil jerih payahku, hasil keringatku. Tidak ada campuran di sini dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Kalau kita seperti ini, kalau kita terlalu egois terhadap apa yang kita punya, dengan mengatakan saya mendapatkan kekayaan karena hasil jerih payah saya, karena itu hasil keringat saya. Perhatikanlah Pak, Qarun diadab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika setelah diperingatkan oleh Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan, membalikkan Qarun ke dalam muka, di dalam bumi.
Qarun beserta hartanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Qarun di atas puncak kebahagiaannya. Ketika Qarun mendapatkan puncak-puncak kesenangannya terhadap kekayaannya, terhadap hartanya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa khasafna bihi wa bidaril ard. Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Qarun beserta hartanya ke dalam bumi. Sebagian manusia menganggap bahwasanya kebahagiaannya bisa diraih dengan jabatannya. Perhatikanlah Pak, kisah yang menimpa kepada Fir'aun, kisah yang menimpa kepada Haman. Allah Subhanahu wa taala pun juga mengadab mereka berdua. Ketika Qarun di atas puncak kebahagiaannya, di atas puncak kesombongannya terhadap jabatannya, Allah Subhanahu wa taala mengadab dia. Yang menjadi pertanyaan bapak-bapak, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya standar kebahagiaan manusia adalah keimanan, ketakwaan, dan inilah yang kita inginkan, baik ketika bermasyarakat, baik di dalam keluarga. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk agar kita itu mendapatkan kebahagiaan, para ulama mengatakan adalah yang pertama adalah ketakwaan dan ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, kuatkanlah dirimu, bentengilah dirimu dari api neraka, dan juga serta keluargamu bentengilah dia. Dan perhatikanlah Pak, apabila kita bersama dengan keluarga kita tidak mempunyai benteng, yaitu ilmu agama, yaitu tidak mempunyai benteng ketakwaan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Yaitu sepasang keluarga, sepasang kekasih, sepasang persaudaraan nanti di yaumul qiyamah akan menjadi musuh. Akan menjadi musuh, saling mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri mengadu kepada Allah, mengadukan tentang kejahatan suaminya, tentang bodohnya suaminya, memintakan pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga istri, begitu juga suami mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan tentang kejelekan istrinya. Waliyadzubillah. Maka Al-Imam Ad-Dhahhak ketika mengomentari ayat ini, beliau mengatakan, yajibun 'alal mar'i an yu'allima ahlahu min qarabihi wa 'abidihi wa imaihi ma faradallahu anhum wa manahahumullahu anhum. Seorang pemimpin keluarga, seorang suami mempunyai kewajiban untuk mengajari ketakwaan, mengajari keimanan, mengajari ilmu agama terhadap keluarganya, terhadap istrinya, bahkan terhadap pembantunya, baik laki-laki dan perempuan, karena itu akan menjadi pertanggungjawaban dia nanti di yaumul qiyamah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama mengatakan, dan kalau kita melihat nas-nas syar'i baik Al-Qur'an ataupun sunnah, ada 4 perkara yang mana kita akan mendapatkan kebahagiaan di atasnya, baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama adalah keimanan. Yang kedua adalah ketakwaan, yang mana keimanan dan ketakwaan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Di dalam surat Thaha, wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Barang siapa yang mendatangi Allah menghadap Allah Subhanahu wa taala, membawa keimanan, membawa ketakwaan, amal saleh, maka dia nanti di yaumul qiyamah fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Yang ketiga adalah amal saleh. Yang keempat adalah ilmu, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Inilah bekal 4 poin yang sangat penting yang harus kita tanamkan kepada diri kita semuanya, yaitu takwa, iman, amal soleh, dan ilmu. Dan pokok dari semua itu adalah ilmu agama. Kalau kita mempunyai ilmu agama, kita rajin untuk mempelajarinya, 3 poin di atas, ketakwaan, amal soleh, dan keimanan, pasti akan kita mendapatkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik dari laki-laki ataupun perempuan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan dia baik di dunia ataupun di akhirat dengan tempat yang indah, tempat yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala akan membahagiakan dia. Akhirnya para jamaah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan hamba-hamba yang selalu bertakwa, hamba-hamba yang selalu menyempurnakan keimanan, hamba-hamba yang selalu beramal saleh, dan hamba-hamba yang selalu ditambahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Fa ya qadiyal hajat rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la rayba fih innaka la tukhliful mi'ad. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin wajma'na ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Allahumma kshif 'anna al-ghummah wal waba. Allahumma kshif 'anna al-ghummah wal waba. Allahumma kshif 'anna al-ghummah wal waba. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.